Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Aquila dari jurusan Teknik Program Studi Teknik Elektro. Di sini saya akan membuat tugas video sosial eksperimen yang dimana saya ditugaskan minimal 5 orang untuk menjadi target narasumbernya, dan juga dari 8 tema yang diberikan kepada Bu Helen Susanti, saya memilih satu yang diantaranya adalah hak dan kewajiban dengan dosen pembimbing saya yaitu Bu Helen Susanti SPD MA. Sebelum saya memasuki sosial eksperimen dan mempertanyakan kepada mahasiswa lain, fakultas lain, apa itu hak dan kewajiban, saya akan memberitahu kepada kalian yang pertama yaitu hak dan kewajiban. Oke. Sebelum melakukan wawancaranya, izinkan saya memperkenalkan apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah warga negara, segala sesuatu yang berhak diperoleh atau didapatkan oleh setiap warga negara dari negara. Contohnya seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk bekerja, serta hak untuk menyampaikan pendapat. Sedangkan kewajiban negara, warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh setiap warga negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara. Contohnya seperti menaati peraturan yang berlaku, menghormati hak orang lain, membayar pajak, serta mengikuti menjadi persatuan dan kesatuan bangsa di negara kita tercinta ini yaitu Indonesia. Dengan memahami tersebut diharapkan dengan wawancaranya ini dapat menambah wawasan mereka tentang hak dan kewajiban, dan juga bagaimana pendapat mereka, serta bisa meluaskan wawasan ilmu kita untuk kedepannya tentang apa saja hak dan kewajiban itu seperti apa. Oke, mungkin sekian pembukaan dari saya. Terima kasih. Kita next video. Baik, di sini saya bersama narasumber saya, yaitu boleh diperkenalkan Kak, namanya dan fakultasnya dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Refli Aryawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Fadila Akbar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Rifki Alamsyah dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Pertanian. Perkenalkan, nama saya Agi Evan Wicaksono, saya dari Fakultas MIPA, jurusan Fisika. Nama saya Mogil Tanggusuhma dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Pernah. Tentu sering dalam kehidupan. Sering ya? Setiap hari malahan ya Kak ya? Pernah. 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 Pernah ya? Simpelnya, kewajiban itu hal yang harus kita lakukan dan hak itu adalah hal yang harus kita dapatkan. Kalau untuk hak itu adalah sesuatu yang kita dapat dari lahir, sedangkan kalau kewajiban itu adalah sesuatu aturan yang harus kita taati sebagai warga negara. Kalau hak tuh menurut saya sesuatu yang jadi milik kita gitu. Jadi yang harus kita dapatkan, miliki gitu. Kalau kok ya, contohnya itu kayak hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh, hak untuk memiliki tempat tinggal dan lain-lain kan. Terus kalau kewajiban, nah kalau kewajiban itu adalah kegiatan yang mewajibkan kita untuk melakukan sesuatu gitu. Misalkan dari negara gitu. Dari negara mewajibkan untuk melakukan upacara, untuk berpendidikan dan lain-lain lah contohnya itu. Oke, tentang hak dan kewajiban. Pertama, hak kita tuh punya apa ya? Kepunyaan yang bisa kita punyai dari sebuah sesuatu gitu. Misal kita punya hak untuk punya handphone ataupun punya hak untuk belajar di universitas atau dan lain-lain. Nah, untuk kewajiban, nah itu sesuatu yang harus kita lakukan agar hak kita tersebut tetap terjaga gitu. Misal kalau kita mau kuliah di universitas, kita punya kewajiban untuk belajar. Kemudian kalau kita punya hak untuk punya HP, ya kita punya kewajiban bagaimana cara kita merawat HP tersebut. Jadi kedua poin tersebut, hak dan kewajiban, saling berkesinambungan ya Kak ya, antara satu sama lain. Ya, benar kan. Yang dimana hak dan kewajiban itu sendiri mempunyai beberapa poin yang harus diterapkan masing-masing ya gitu Kak ya. Dari hak itu adalah sesuatu yang kita miliki sejak lahir. Sedangkan kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Cukup penting karena apa ya, kalau dibilang alasan,
kita punya urgensi kalau misalnya kita nggak punya hak dan kewajiban, bagaimana cara kita mengatur pola kehidupan di masyarakat ini gitu. Misal di kehidupan bermasyarakat gitu, misal kita punya hak, kita tinggal di suatu tempat, kita berdiam diri di suatu wilayah, tentu kita punya kewajiban yang harus kita taati di daerah tersebut, seperti mungkin ya pos ronda atau mungkin saling gotong royong, ya seperti itu untuk contoh kasarnya gitu. Penting sekali untuk Indonesia saat ini, apalagi di saat ini banyak banget penjabat pejabat yang nggak melakukan tanggung jawabnya tapi mengambil hak orang lain sesuka hati. Melanggar lah itu termasuk ya. Jika kewajiban tidak dilakukan maka tidak ada hak. Berarti misal saya tidak bayar pajak, berarti saya tidak berhak mendapatkan fasilitas. Apalagi contoh mudahnya dalam kehidupan universitas kan saya bayar UKT, maka saya berhak itu berdiri di perpustakaan misal. Sangat penting ya. Kalau dari hak itu tuh dimana kita sejak kecil atau sejak dari lahir itu harus mengetahui hak kita sebagai warga negara, dan juga itu juga dari kewajiban yang dimana kita tuh apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh sebagai warga negara. Sebagai warga negara, seperti tata tertib ataupun semacamnya ya kak ya. Benar. Oke. Selanjutnya, menurut kakak nih di Indonesia saat ini hak dan kewajibannya itu sudah memenuhi atau belum kak? Atau masih banyak yang melanggar gitu kak? Sebenarnya dari hak dan kewajiban itu sudah benar ya, cuman dalam praktiknya itu kurang gitu. Seperti kadang beberapa orang itu tidak mau untuk membayar pajak, seperti itu. Menurut saya sih penting, karena kondisi Indonesia saat ini kayak hak dan kewajiban itu kayak nggak ada gitu di Indonesia ini. Kita bisa lihat orang-orang ngambil hak orang lain gitu, terus memaksakan kewajiban untuk ngelakuin kewajiban dia gitu kan. Jadi ada beberapa oknum yang tidak yang melanggar gitu kak ya? Iya, melanggar yang gitu. harusnya seseorang dapat hak dan kewajiban yang ia harusnya miliki, tapi diambil orang lain gitu ya? Iya, misalkan orang punya kewajiban ini tapi dia malah ngasih kewajiban ini ke mereka yang tidak seharusnya dia miliki gitu ya. Menurut saya hak dan kewajiban di Indonesia ini sangat penting, karena jika tidak ada hak dan kewajiban maka masyarakat di Indonesia ini hidup secara tidak beraturan gitu. Oh, hidup maksudnya berantakan gitu ya kak ya? Nggak ada aturan tata tertib, lalu lintas. Oh ya. Contohnya mungkin di lingkungan keluarga ya, saya sering dalam makan misalnya, di meja makan kan saya ikut makan dan saya ikut misal mencuci piring misal, atau enggak saya beli bahan baku untuk makan malam dan saya ikut makan malam seperti itu. Jadi secara tidak langsung haknya itu ya sebagai anak ya kayak dari kedua orang tua ya, kewajiban ya menjaga orang tua di rumah gitu kayak membantu juga. Oke. Di dalam kasus apa ya, kalau misalnya ini atau enggak di kita belajar deh, ketika kita belajar itu kan kita punya hak, kita dapat nilai yang bagus kan kalau misalnya di belajar gitu di kelas. Nah tentu dalam kita punya hak untuk bisa dapat nilai bagus, kita punya kewajiban belajar kan. Kalau kita misal kita nggak berkewajiban belajar nih, bagaimana kita mau punya hak untuk dapat nilai bagus? Nah itu mungkin di lingkungan pembelajaran gitu. Oke. Mungkin ya seperti contohnya penghidupan yang layak, seperti itu kak. Oke. Kewajiban. Ya. Kewajiban dan haknya. Kewajiban dan hak ya. Kalau hak itu mungkin contohnya kayak tadi, kayak hak untuk bertumbuh, hak untuk bersekolah, hak untuk makan, ya tempat tinggal dan segala macam. Kalau kewajiban itu tentunya tadi kayak mengikuti upacara, ya membayar pajak, mengikuti aturan lalu lintas. Tata tertibnya ya. Iya, tata tertib. Jadi secara tidak langsung kita memiliki hak dan kewajiban itu, di sisi lain juga ada dampak positifnya ya. Iya. Oke. Contohnya itu membayar pajak negara mungkin ya. Ya betul. Selanjutnya Menaati peraturan lalu lintas, terus tidak melanggar norma-norma di masyarakat. Oke, gimana nih teman-teman? Udah lihat kan tadi hasil dari wawancara dari 5 narasumber kita, dan juga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa tadi sudah mengetahui secara umum mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
mereka memahami bahwa hak dan kewajiban sesuatu yang berhak diterima oleh setiap warga negara sejak lahir. Dan juga sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dijalani seseorang atau setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti membayar pajak tadi. Dan juga, namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa masyarakat ataupun mahasiswa di sekitar kita yang belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya dengan baik dan bijak. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari setiap individu untuk lebih memahami serta menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Dengan begitu, kehidupan masyarakat maupun mahasiswa di Universitas Sriwijaya ini bisa berjalan dengan runtun dan juga harmonis, dan juga bisa menjadi suatu wawasan yang bisa dijadikan pelajaran oleh mahasiswa lain ataupun dari setiap warga negara. Oke, mungkin sekian saja dari video eksperimen saya dari 5 mahasiswa tadi. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.